Halo semua, selamat datang di channel Video Bola Arjuna, teman-teman, para romanisti. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Tadi tepatnya dini hari, AS Roma baru saja menyelesaikan leg kedua, teman-teman, melawan Brighton di Falmer Stadium. Dan selamat untuk para romanisti, teman-teman. Walaupun kalah 0-1 di Falmer Stadium, AS Roma tetap lolos ke babak berikutnya. Nanti kita akan lihat teman-teman siapa yang akan menjadi lawannya AS Roma di babak berikutnya. Ya kita tahu tim-tim yang lolos ada tim-tim yang kuat semua. Jadi kita nggak tahu kita akan ketemu siapa, tapi harus antisipasi banget. eh nggak ada tim yang sisa yang lemah kebetulan. Paling yang memungkinkan kalau misalnya mau cari aman sebetulnya ada Atalanta juga yang lolos, seimbang juga ada West Ham juga. Semoga salah satunya bisa ketemu Atalanta, West Ham, mungkin itu kita bisa ketemu ya. Dibanding harus ketemu yang tim yang mungkin jauh lebih kuat ya, harus diakuin gitu. Eh ya teman-teman sekali lagi selamat penggemar AS Roma, para Romanisti. AS Roma sudah lolos ke babak berikutnya, terus dukung teman-teman AS Roma walaupun kalah 0-1 kemarin. Tapi terlepas lolosnya AS Roma, teman-teman, aku sebagai penggemar AS Roma mohon maaf harus mengkritik Daniel De Rossi dan kemarin pertandingan AS Roma bermain buruk menurut aku. Eh, Sangat kontras dengan saat AS Roma bermain di Olimpico kemarin yang bermain luar biasa bagusnya, tapi di lawan Brighton bermain buruk, teman-teman. Catatan statistiknya juga uh, luar biasa jelek ya kalau aku bilang, mohon maaf. Cuma ada shoot on target selama pertandingan. Bayangin aja itu, aku bingung nggak tahu kenapa. Terus kemudian 1/5 untuk jumlah save-nya. Villar lagi-lagi menyelamatkan dengan save-nya. Termasuk crucial save-nya, sundulannya Ansu Fati kalau nggak salah. Umpan dari kalau nggak salah Simon Adingra atau Pascal Gross gitu, aku lupa. Dari sisinya Zeki Celik. Untungnya Ansu Fati gagal ya sundulannya. Harusnya kemungkinan sih 99% harusnya gol, tapi lagi-lagi Mas Villar menyelamatkan, crucial save banget. eh Crossnya 23/7, bayangin. Branson mendominasi crosses. Begitupun di corner kick 6 atau 5/1 selama pertandingan. Aku nggak tahu ya apa yang di taktiknya Dani Rossi nggak berjalan dengan lancar atau bagaimana, karena permainannya kontras teman-teman waktu di Olimpico ya. Jadi kritik keras banget sebetulnya. Dan kalau nonton videoku sebelum-sebelumnya, aku selalu bilang lini belakangnya AS Roma lemah banget terhadap antisipasi crosses, sangat lemah. Apalagi bola udara ya. Kecolongan crosses sering kalau dilihat dari statistik, karena crosses pemain lawan pasti sangat tinggi kalau di statistik. Kemudian antisipasi crosses itu juga lemah untuk bola udara, teman-teman. Kemarin lawan Britain di leg pertama itu hampir kecolongan 2 gol crossesnya Danny Welbeck. Kemarin kalah duel sering banget untuk di area kotak penalti. Untuknya kalau nggak salah 2 atau 3 kali Jean Paul Van Hake, untungnya bolanya nggak kena sasaran. Ansu Fati yang crucial save-nya Miles Villar itu yang bahaya. Kemudian ada beberapa lagi sundulan yang lini belakang AS Roma kalah antisipasi. Padahal ada Evan Dika, ada Gianluca Mancini, terus kemudian terakhir babak kedua menit ya 80-an masa masuk Diego Llorente, Zeki Celik, kemudian ada Spinazzola, Brand Cristante juga turun ke belakang, ada Lorenzo Pellegrini juga kalau misalnya diserang turun ke belakang. Tapi aku nggak tahu kenapa selalu kalah duel untuk antisipasi cross, dan itu benar-benar harus catatan sih bagi coach Daniel De Rossi, karena next tim yang jauh lebih bagus, penyerangnya jauh lebih tajam, apalagi jago dalam bola udara, itu akan sangat-sangat mematikan ya. Dan itu akan bisa membunuh Miles Villar sih, harus diakuin. Karena ini lawannya Brighton yang di atas kertas jauh materi pemainnya dibandingkan AS Roma. Kalau lawan Brighton di leg kedua, gini,
nggak ada ceritanya walaupun namanya rotasi, walaupun sudah unggul 4-0 pun di Olimpico, harusnya AS Roma tetap bermain menyerang ya, maksudnya membunuh banget. Terlepas kalau misalnya leg-nya sudah misalnya nambah 3 gol lagi gitu ya, leg udah sampai maksudnya unggul 7-0 gitu ya secara agregat, ya nggak ada masalah ya menurunkan tempo gitu, ya nggak ada masalah ya. Cuma kemarin tuh nggak ada killer instingnya sama sekali gitu. Dan ya nggak boleh begitu, karena Brighton ini termasuk tim lemah gitu yang ada di Europa League. Di samping ada Karabakh yang juga lolos tapi harus tersingkir juga oleh Bayer Leverkusen kalau nggak salah. Dan di next stepnya ini AS Roma kan lolos ya, dan tim yang lolos juga isinya tim-tim bagus gitu, tim-tim kakap. Kalau AS Roma bermain seperti leg kedua di Valmar Stadium lawan Brighton ini, AS Roma habis bos. Dan Rossi nggak bisa bermain seperti ini gitu. Killer insting sih, harus menguasai permainan, menguasai bola, bermain rapat dengan sentuhan 1-2 sentuhan, mengurangi bola-bola panjang yang nggak perlu. Jarak antar pemain tuh benar-benar harus dijaga banget, dan koordinasi lini belakang sih mengantisipasi terjadinya sering ada pemain yang melakukan umpan silang dengan gampangnya, dan antisipasi bola crosses untuk di lini belakang itu harus diantisipasi, terutama bola lambung. Itu parah banget AS Roma. Padahal ada Evan Dika loh di sana. Gianluca Mancini ya nggak pendek gitu loh maksudnya. Diego Llorente juga tinggi, tapi selalu kalah dari umpan crosses tuh, kalah hampir banyak, sering kalah sundulan. Note banget sih untuk coach dari Rossi teman-teman. Aku nggak tahu ya, moga-moga coach DDR nonton ini, walaupun ya mohon maaf ya, karena keterbatasan alat jadi mungkin harus butuh matahari banget. Mungkin gambarnya kurang jelas ya, aku mohon maaf, tapi kalau coach DDR menonton ini, note banget coach gitu, karena antisipasi bola cross sering kalah parah gitu. Dan di next matchnya nggak bisa coach seperti ini gitu, harus membunuh permainan siapapun lawannya ya, tidak peduli, berani menguasai bola, jarak antar pemain harus dekat, meminimalisir umpan-umpan panjang yang nggak perlu gitu. Ya itu sih, semoga AS Roma bisa bermain lebih baik gitu. Dan Eduardo Bove kemarin aku juga bingung kenapa dipasang, padahal ada rotasi, ada Hosem Aouar yang tersedia, atau ya udah memainkan saja Leandro Paredes seperti biasa. Tapi kalau mau mengistirahatkan ada Hosem Aouar gitu. Dan kemudian Nikola Zalewski ditaruh sebagai penyerang sayap kiri, ya aku nggak tahu ya maksudnya apa ya. Itu bukan posisinya gitu. Kalau dibilang dipaksa bisa, bisa. Kenapa? Karena dia tipenya agresif. Kalau dipaksa banget bisa, jawabannya paksa, tapi itu bukan posisinya, nggak berjalan dengan baik. Dan ini sebetulnya blunder sih menurut aku. Kemana Fiorentina juga blunder 2 sama kan. Nyoba formasi 3-5-2 yang sebelumnya dipakai coach Jose Mourinho sebetulnya. Dan dari Rossi juga pernah memainkan itu di awal-awal kalau nggak salah dia melatih AS Roma. 3-5-2 pernah dipakai, aku lupa lawan apa. Gagal, nggak berjalan. Menang, tapi permainannya buruk dibanding 4 back sejajar yang lebih fleksibel dan lebih bagus mainnya di bawah coach DDR. Dan itu dilakukan lagi lawan Fiorentina. Dan hampir kalah, untungnya ada gol di injury time oleh Diego Llorente ya. Dan ini blunder lagi sih, kalau aku bilang. Eduardo Bove dimainkan, padahal ada Hosem Aouar yang bermain luar biasa lawan Fiorentina. Kemudian Nikola Zalewski dipaksa sebagai penyerang sayap kiri. Ya, coach DDR harus benar-benar berhitung ulang sih untuk starting line up. Dan ya nggak bisa begini bos. Kalau nextnya lawan ya tim tiba-tiba ketemu Liverpool, habis lah kayak gini. Jadi ya semoga coach DDR bisa lebih aware untuk penentuan pemainnya, starting line up, kemudian melatih antisipasi bola crossing agar lebih baik lagi koordinasinya,
terus pengantisipasian supaya pemain lawan tidak terlalu sering memberikan umpan crossing atau crosses ke pertahanan AS Roma sih. Jadi mungkin harus lebih ditingkatkan lagi intensitasnya, karena tim-tim yang lolos nantinya itu tim hebat. Ada Liverpool, ada Bayer Leverkusen juga lolos, ada ya siapa lagi ya, aku lupa ya. Atalanta ini juga lolos ya, moga-moga bisa ketemu mungkin Atalanta atau West Ham paling nggak. Ini yang mungkin masih kita bisa antisipasi ya. Tapi ya semoga lebih baik teman-teman. Dan pertandingan besok itu kita lawan Sassuolo di Olimpico sebelum nanti kita bertanding ke Via del Mare Lecce. 2 pertandingan itu sebetulnya manfaatnya harusnya 6 poin harus bisa didapat teman-teman, karena kita kejar-kejaran terus sama Bolonya. Kemarin harusnya lawan Fiorentina harusnya menang, nggak coba-coba formasi. Jadi balik lagi tinggal 1 poin, sekarang masih ke gapnya 3 poin karena kemarin seri. Jadi semoga 2 pertandingan ini menang, Atalanta kalah, Bolonya kalah, jadi kursi Liga Champion bisa didapat untuk AS Roma teman-teman. Ya berharap yang terbaik teman-teman, terus dukung AS Roma, para teman-teman Romanisti. Kita akan bertemu lagi di pertandingan nanti lawan Sassuolo teman-teman, semoga menang di Olimpico. Kalau gitu Bola Arjuna pamit teman-teman. Ya agak kurang menyenangkan sebetulnya melihat hasilnya, walaupun lolos ya teman-teman AS Roma, tapi secara permainan aku sangat-sangat nggak suka gitu. Walaupun lolos, permainannya buruk banget, statistiknya buruk banget teman-teman. Ya nggak menyenangkan sih melihatnya walaupun lolos, tapi ya tetap disyukurin teman-teman. Kalau gitu teman-teman Romanisti, Bola Arjuna pamit teman-teman. Kita bertemu lagi di video berikutnya yang aku bilang, semoga menang lawan Sassuolo di Olimpico. Kalau gitu sampai jumpa maksudnya teman-teman. Dadah.